Subhanallah, inilah kisah orang kafir yang diringankan azab kuburnya sebab bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad memiliki seorang paman yang bernama Abu Lahab. Namun sayangnya, paman Nabi itu terkenal sadis dan buruk perilakunya karena memusuhi Rasulullah serta ajaran Islam. Tidak hanya itu, istri Abu Lahab juga memiliki perilaku buruk dan gemar mencelakai Nabi Muhammad. Saking buruknya perilaku Abu Lahab dan istrinya, hingga nama mereka berdua lantas diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Lahab. Dikisahkan, dahulu Abu Lahab memiliki sebuah rumah di kaki gunung yang kini dinamakan sesuai dengan namanya sendiri yakni Jabal Abu Lahab atau Gunung Abu Lahab. Bagi penduduk Makkah Jahiliyah, Abu Lahab adalah salah seorang sosok pemimpin kafir idaman, idola, sekaligus panutan. Ia juga memiliki harta, bisnis, dan kedudukan yang terhormat. Abu Lahab juga dikenal luas bergaul. Namun, semua itu tiada artinya bila tanpa keimanan. Semasa hidup, Abu Lahab termasuk salah satu orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang benar. Mirisnya lagi, sang istri yang memiliki nama Ummu Jamil juga memiliki sifat yang tidak berbeda dengan Abu Lahab. Ia dikenal juga sebagai seorang kafir yang sangat kejam. Pernah pada suatu hari, istri Abu Lahab sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah. Hal ini bertujuan agar Nabi tersakiti dan menghalangi dakwah Islamnya. Karena sebab keburukan perilakunya itu, namanya akhirnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai wanita pembawa kayu bakar. Keburukan di dalam keluarga Abu Lahab juga sampai pula ke anak-anaknya. Dahulu, Utbah anak Abu Lahab dinikahkan oleh ayah ibunya dengan Ruqayyah putri Nabi Muhammad, dan Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Mereka menikah ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu dan diangkat Allah menjadi Nabi, Abu Lahab malah berbalik menentang ajarannya dengan amat keras. Suatu hari, Abu Lahab menyuruh dan mengancam kepada kedua orang anaknya yang menikah dengan putri Nabi untuk menceraikan istri-istrinya. Salah seorang anak beliau yang bernama Utaibah pun akhirnya datang ke rumah Nabi untuk menceraikan anak beliau Ummu Kulsum dan ia juga meludahi wajah Nabi. Atas perbuatan buruk itu, Allah lantas membinasakan Utaibah dengan cara diterkam oleh singa. Begitulah sikap Abu Lahab dan keluarganya yang selalu benci kepada ajaran Rasulullah dan ingin mencelakai Rasul. Namun, Allah memang maha adil atas segala perbuatan si Abu Lahab. Allah kemudian membalas perbuatan buruk Abu Lahab dengan tragedi tragis di akhir hidupnya. Diketahui, dahulu Abu Lahab meninggal dunia 7 hari setelah Perang Badar. Namun sebelum meninggal, Abu Lahab sempat menderita bisul-bisul di sekitar tubuhnya yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian Abu Lahab. Menurut pendapat pertama, disebutkan bahwa Abu Lahab dahulu meninggal karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Disebutkan juga, bahwa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dimakamkan hingga membusuk. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya hingga menyebabkan bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi. Untuk mengatasi hal itu, maka kaum Quraisy lantas menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian, mayat Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari kejauhan, orang-orang Quraisy lantas melempari mayat Abu Lahab dengan batu sampai tertimbun. Kemudian, menurut riwayat kedua, bahwa dahulu penyebab penyakit Abu Lahab adalah karena hantaman Ummu Fadl yaitu istri Sayyidina Abbas yang marah karena sang budak Abu Rafi dipukul Abu Lahab. Setelah gembira atas kemenangan Muslim. Sedangkan menurut pendapat ketiga, bahwa kematian Abu Lahab disebabkan karena perbuatan buruknya sendiri. Di mana, pernah pada suatu hari ketika Nabi melintasi jalan, istri Abu Lahab melempari beliau dengan ranting berduri yang dibawa di lehernya. Namun sialnya, ranting-ranting berduri itu terjebak di kerudungnya. Seketika itu tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke. Dari kejauhan, orang-orang Quraisy lantas melempari mayat Abu Lahab dengan batu sampai tertimbun. Kemudian, menurut riwayat kedua, bahwa dahulu penyebab penyakit Abu Lahab adalah karena hantaman Ummu Fadl yaitu istri Sayyidina Abbas yang marah karena sang budak Abu Rafi dipukul Abu Lahab. Setelah gembira atas kemenangan Muslim. Sedangkan menurut pendapat ketiga, bahwa kematian Abu Lahab disebabkan karena perbuatan buruknya sendiri. Di mana, pernah pada suatu hari ketika Nabi melintasi jalan, istri Abu Lahab melempari beliau dengan ranting berduri yang dibawa di lehernya. Namun sialnya, ranting-ranting berduri itu terjebak di kerudungnya. Seketika itu tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan Abu Lahab yang sedang berjalan di depannya hingga akhirnya tewas. Atas perbuatan buruknya, Abu Lahab akhirnya meninggal dalam kondisi kafir dan terhina di dunia akhirat. Ia dan istrinya kelak akan kekal di neraka Jahim untuk selama-lamanya. Namun meskipun begitu, ada sebuah riwayat dari Sahih Bukhari yang menyebutkan,
bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin sebab dia dahulu pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu sesaat sebelum Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab yang kala itu menjadi pemimpin orang-orang kafir berpikir keras memikirkan jenis kelamin keponakannya itu. Dia berharap agar keponakannya lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan bukan perempuan. Sebab, menurut budaya bangsa Arab zaman dulu, jika ada bayi perempuan yang lahir maka itu adalah sebuah aib. Kemudian, Abu Lahab lantas mengutus seorang budak bernama Suwaibah untuk mengintai apakah bayi yang lahir itu laki-laki atau perempuan. Sesuatu yang terbersit di dalam pikiran Abu Lahab itu adalah, jika yang lahir perempuan, maka dia akan dimusuhi banyak orang dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Namun setelah Siti Aminah melahirkan seorang bayi, ternyata yang lahir adalah bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Setelah Abu Lahab mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, dia kemudian merasa sangat bahagia sekali. Bahkan saking bahagianya, ia sampai melompat-lompat seraya meneriakkan kata-kata pujian untuk keponakannya itu. Sebagai ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah. Pemerdekaan itu diumumkan di hadapan khalayak ramai yang mendatangi undangan kelahiran Nabi Muhammad. Menurut para ulama, kegembiraan Abu Lahab itu pasti tidak diterima oleh Allah. Namun ternyata, ada riwayat lain dalam Sahih Bukhari yang menyatakan, bahwa setiap hari Senin Abu Lahab mendapat diskon atau keringanan siksa di dalam kubur. Maka, sebagian ulama mengatakan untuk bisa diterimanya amal harus ikhlas, namun hal itu ada pengecualian. Semua harus ikhlas agar diterima Allah. Tetapi, Allah juga akan menerima kegembiraan atas kelahiran Nabi sekalipun itu orang kafir. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.